Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Razan dari program studi S1 Akuntansi Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan memaparkan hasil analisa saya pada perusahaan PT KAI berdasarkan hasil pembelajaran materi-materi kuliah sebelumnya. Yang pertama yaitu ada nilai emosi dan budaya di PT KAI. Di PT KAI, keberagaman kepribadian karyawan menjadi salah satu kekuatan dalam menjalankan layanan transportasi publik yang kompleks. 5 dimensi kepribadian utama memainkan peran penting dalam dinamika kerja sehari-hari. Karyawan dengan tingkat keterbukaan tinggi terhadap pengalaman cenderung lebih mudah beradaptasi dengan perubahan teknologi dan sistem baru, seperti saat PT KAI mengimplementasikan sistem tiket elektronik atau prosedur operasional baru. Mereka yang memiliki tingkat kehati-hatian tinggi sangat cocok untuk posisi yang membutuhkan ketelitian seperti masinis, petugas sinyal, atau teknisi perawatan kereta, di mana setiap detail harus diperhatikan demi keselamatan penumpang. Karyawan dengan kepribadian ekstrovert biasanya unggul dalam posisi yang membutuhkan interaksi langsung dengan penumpang, seperti petugas customer service atau kepala stasiun, karena kemampuan mereka dalam berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan orang lain. Sementara itu, karyawan dengan tingkat kesesuaian tinggi menjadi aset berharga dalam tim kerja, terutama saat menangani situasi darurat yang membutuhkan koordinasi cepat antar departemen. Kestabilan emosional juga sangat penting, terutama bagi mereka yang bekerja di posisi dengan tekanan tinggi, seperti pengatur perjalanan kereta api atau petugas yang menangani keluhan pelanggan. Dalam menjalankan tugasnya, setiap karyawan PT KAI tidak hanya dipengaruhi oleh kepribadian mereka, tetapi juga nilai-nilai yang mereka pegang. Nilai terminal atau tujuan akhir yang ingin dicapai mencakup berbagai aspek seperti keselamatan penumpang, ketepatan waktu perjalanan, kepuasan pelanggan, dan kontribusi positif terhadap sistem transportasi nasional. Nilai-nilai ini kemudian diterjemahkan ke dalam nilai instrumental atau cara-cara praktis untuk mencapai tujuan tersebut, seperti kedisiplinan dalam mengikuti prosedur keselamatan, kecepatan dalam menangani gangguan teknis, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, dan kerjasama tim yang solid. Semua ini terwujud dalam budaya organisasi PT KAI yang sangat terstruktur dan berorientasi pada keselamatan. Budaya organisasi PT KAI telah berkembang selama bertahun-tahun menjadi sistem yang mengutamakan keselamatan dan pelayanan publik. Hal ini tercermin dalam berbagai aspek operasional, mulai dari pelatihan intensif untuk karyawan baru hingga program pengembangan profesional berkelanjutan. Setiap karyawan, terlepas dari posisi mereka, harus mengikuti serangkaian prosedur keselamatan yang ketat dan standar pelayanan yang tinggi. Budaya ini juga mendorong pembelajaran terus-menerus, di mana karyawan didorong untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka melalui berbagai program pelatihan, sertifikasi, dan berbagai pengetahuan antar departemen. Sistem reward and punishment yang diterapkan juga dirancang untuk memperkuat budaya ini dengan penghargaan khusus bagi karyawan yang menunjukkan dedikasi luar biasa dalam menjaga keselamatan dan memberikan pelayanan prima. Kemudian, struktur organisasi yang fleksibel. PT KAI menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan operasionalnya di tengah lingkungan bisnis yang telah berubah. Perusahaan ini harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang pesat dan menyesuaikan diri dengan regulasi pemerintah yang dinamis. Untuk menghadapi tantangan tersebut, PT KAI menerapkan struktur organisasi yang fleksibel dengan mengkombinasikan struktur fungsional dan divisional. Dalam struktur fungsionalnya, perusahaan membagi operasional ke dalam berbagai departemen seperti operasional, keuangan, dan sumber daya manusia. Sementara itu, struktur divisional diterapkan untuk mengakomodasi kebutuhan spesifik di berbagai wilayah, seperti adanya divisi layanan pelanggan yang dapat menyesuaikan pelayanannya dengan karakteristik masyarakat setempat. Sistem pengambilan keputusan di PT KAI juga diatur dengan jelas, di mana keputusan strategis yang bersifat fundamental berada di tangan manajemen puncak, sedangkan keputusan operasional sehari-hari didelegasikan kepada manajer tingkat yang lebih rendah. Dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi, PT KAI memberikan perhatian khusus pada pengembangan sumber daya manusia melalui program perluasan dan pengayaan kerja. Program ini dirancang untuk memberikan
karyawan kesempatan yang lebih luas dalam mengembangkan potensi diri mereka. Melalui perluasan kerja, karyawan diberi tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola pekerjaan mereka, sehingga mereka dapat memperoleh pengalaman yang lebih beragam. Sementara itu, pengayaan kerja memungkinkan karyawan untuk mempelajari keterampilan baru yang relevan dengan perkembangan industri perkeretaapian. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan kompetensi karyawan dan menciptakan tenaga kerja yang lebih adaptif terhadap perubahan. Dengan memberikan ruang bagi karyawan untuk berkembang, PT KAI tidak hanya menciptakan kapabilitas organisasi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih dinamis dan memotivasi. Hal ini pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa kereta api. Kemudian, membangun dan mengelola sumber daya manusia. PT KAI sangat memperhatikan pengembangan kemampuan karyawannya. Perusahaan ini menyadari bahwa kualitas layanan dan keselamatan penumpang sangat bergantung pada keterampilan dan pengetahuan para pegawainya. Karena itu, PT KAI secara rutin mengadakan berbagai program pelatihan dan pendidikan untuk para karyawannya. Program pengembangan ini tidak hanya dilakukan sekali, tetapi berkelanjutan sepanjang karir karyawan. Misalnya, ada pelatihan untuk masinis, petugas stasiun, tim pemeliharaan, hingga staf pelayanan pelanggan. Semua ini bertujuan agar mereka bisa bekerja dengan lebih baik dan profesional. Selain itu, PT KAI juga menerapkan sistem manajemen kinerja yang terstruktur. Setiap karyawan diberi target dan tujuan yang jelas dalam pekerjaannya. Misalnya, berapa banyak penumpang yang harus dilayani dengan baik, seberapa tepat waktu kereta harus beroperasi, atau bagaimana kondisi kereta harus dipelihara. Dengan adanya target yang terukur ini, setiap karyawan jadi tahu apa yang harus dicapai dan bagaimana mereka bisa berkontribusi untuk kemajuan perusahaan. Sistem ini membantu PT KAI memastikan bahwa standar keselamatan dan kualitas pelayanan tetap terjaga tinggi, karena setiap karyawan tahu persis apa yang diharapkan dari mereka dan terus mengembangkan kemampuan mereka sesuai kebutuhan mereka. Untuk kepemimpinan yang digunakan oleh PT KAI ini sendiri, PT KAI mengambil kepemimpinan transformasional. Di situ ada 3 poin penting, yang pertama ada integritas, kedua adaptabilitas, yang ketiga inspirasi. Kepemimpinan di PT KAI memiliki karakteristik yang unik dan kompleks, tercermin dari bagaimana para pemimpin menjalankan peran mereka dengan mengedepankan integritas dan komitmen yang kuat. Para pemimpin tidak sekedar duduk di belakang meja dan memberikan instruksi, tetapi mereka terjun langsung ke lapangan, menunjukkan kemampuan teknis dan memberikan contoh nyata dalam melayani masyarakat. Sebagai perusahaan yang beroperasi di berbagai wilayah Indonesia dengan beragam latar belakang budaya, PT KAI menerapkan model kepemimpinan transformasional yang adaptif terhadap keragaman budaya. Para pemimpin dituntut untuk memiliki kepekaan dan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai budaya lokal di setiap daerah operasi, sambil tetap menjaga standar profesionalisme yang tinggi. Model kepemimpinan transformasional ini menjadi sangat efektif karena tidak hanya berfokus pada pencapaian target operasional, tetapi juga pada pengembangan potensi karyawan dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Para pemimpin berperan sebagai inspirator yang memotivasi karyawan untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik dalam pelayanan publik. Pendekatan ini menciptakan lingkungan kerja yang dinamis di mana setiap karyawan merasa terdorong untuk berkontribusi maksimal dalam mencapai visi perusahaan, sambil tetap menghormati keragaman budaya yang ada di Indonesia. Kemudian, pengelolaan tim kerja yang efektif. PT KAI telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengembangkan kinerja tim melalui berbagai pendekatan yang sistematis dan terintegrasi. Perusahaan ini memahami bahwa kesuksesan operasional tidak bisa dicapai secara individual, melainkan melalui kolaborasi erat antar berbagai divisi. Hal ini diwujudkan melalui berbagai program pelatihan bersama dan sesi berbagi pengalaman yang rutin diadakan, di mana setiap divisi dapat saling bertukar pengetahuan dan mencari solusi bersama untuk berbagai tantangan operasional yang dihadapi. Keunggulan tim di PT KAI juga tercermin dari cara mereka menyusun struktur tim yang tepat dengan memperhatikan keseimbangan keterampilan dan kompetensi setiap anggota.
Sebagai contoh, dalam proyek perbaikan infrastruktur, perusahaan memastikan bahwa tim terdiri dari kombinasi yang ideal antara ahli teknik yang memahami detail teknis, manajer proyek yang mengkoordinasikan seluruh kegiatan, dan staf operasional yang memahami kondisi lapangan. Kompleksitas dinamika kerja tim di PT KAI semakin terlihat jelas ketika mereka menghadapi situasi-situasi menantang yang membutuhkan respon cepat dan terkoordinasi. Tim-tim ini seringkali harus bekerja di bawah tekanan waktu yang ketat, terutama ketika menghadapi kejadian tidak terduga seperti kereta yang mengalami gangguan teknis atau permasalahan lain yang dapat mempengaruhi kenyamanan dan keselamatan penumpang. Dalam situasi seperti ini, kekompakan tim menjadi sangat krusial, di mana setiap anggota harus mampu mengandalkan keahlian satu sama lain untuk mengatasi masalah dengan efisien. Kemampuan tim untuk bekerja secara harmonis dalam kondisi yang menantang ini tidak terjadi begitu saja, melainkan hasil dari budaya kerja yang telah dibangun secara konsisten melalui berbagai program pengembangan tim yang dilakukan PT KAI. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada pengembangan kemampuan teknis, tetapi juga memberikan perhatian besar pada aspek soft skill dan kemampuan bekerja sama dalam tim, yang pada akhirnya berkontribusi pada pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat pengguna jasa kereta api. Kemudian pengelolaan sistem informasi dan komunikasi. PT KAI telah membuktikan komitmennya dalam mengutamakan keakuratan dan ketepatan waktu informasi sebagai pondasi utama dalam mendukung seluruh kegiatan operasional. Hal ini tercermin dari bagaimana perusahaan mengelola informasi penting seperti jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta api, status pemeliharaan armada, serta berbagai aspek operasional lainnya. Dalam upaya peningkatan efisiensi dan kualitas layanan, PT KAI telah mengambil langkah besar dengan mengadopsi berbagai teknologi terkini. Salah satunya terlihat dari implementasi sistem tiket elektronik. Sistem ini telah berhasil mentransformasi pengalaman pelanggan dengan mengurangi waktu antrian secara signifikan dan menyederhanakan proses pembelian tiket. Selain itu, perusahaan juga telah membangun sistem komunikasi yang komprehensif yang mencakup berbagai saluran, mulai dari pertemuan tatap muka dalam bentuk rapat, komunikasi melalui email, hingga penggunaan platform komunikasi internal yang memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan efektif di antara berbagai tim dalam organisasi. Sejalan dengan komitmen untuk terus berkembang, PT KAI memberikan perhatian khusus pada pengembangan teknologi informasi sebagai kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Salah satu inovasi yang menunjukkan keseriusan ini adalah implementasi sistem pemantauan kereta api secara real-time, yang memungkinkan perusahaan untuk melacak dan mengelola pergerakan setiap rangkaian kereta dengan presisi tinggi. Pengembangan aplikasi mobile untuk pelanggan juga menjadi bukti nyata bagaimana PT KAI beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan akses informasi dan layanan secara instan melalui perangkat genggam mereka. Sistem-sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional internal perusahaan, tapi juga secara langsung berdampak pada pengalaman pelanggan yang lebih baik. Melalui integrasi berbagai sistem informasi dan teknologi ini, PT KAI telah berhasil menciptakan ekosistem digital yang memungkinkan pelanggan untuk merencanakan perjalanan mereka dengan lebih mudah, mendapatkan informasi terkini tentang layanan kereta api, dan menikmati pengalaman perjalanan yang lebih nyaman. Hal ini menunjukkan bagaimana perusahaan telah berhasil menyelaraskan pengembangan teknologi dengan kebutuhan pelanggan sambil tetap mempertahankan standar keamanan dan keandalan yang tinggi dalam operasional sehari-hari. Kesimpulannya, PT KAI mengutamakan keselamatan dan pelayanan prima melalui sumber daya manusia yang beragam, dari masinis yang teliti hingga petugas customer service yang ekstrovert yang bekerja dalam struktur organisasi fungsional dan divisional. Kepemimpinan transformasional mendorong pembelajaran terus-menerus dan kolaborasi antar departemen, didukung sistem manajemen kinerja yang terstruktur dan program pengembangan berkelanjutan. Teknologi modern seperti sistem tiket elektronik dan pemantauan real-time, serta infrastruktur yang baik dari ruang tunggu hingga fasilitas pemeliharaan terintegrasi dalam sistem perencanaan komprehensif. Semua elemen ini bekerja bersama untuk memberikan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan efisien bagi masyarakat Indonesia. Oke, cukup sekian hasil paparan dari hasil analisa saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya atau masih banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.